Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LJ News kembali hadir di hadapan pemirsa dengan beragam informasi menarik seputar dunia perkuliahan, mata kuliah, teknik reportase, dan investigasi berita. Bersama saya Saidatul Mardia, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, tepat pada hari Kamis tanggal 1 November 2024 telah berlangsung kegiatan belajar mengajar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, kelas KPI 5B lantai 3 ruang 9 gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dimulai dari pukul 16 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, seperti biasa sebelum memulai ke pembahasan, kita dibiasakan untuk melakukan praktek reportase yang ditampilkan oleh kelompok yang berjumlah 4 orang, yang mana pada hari tersebut ditampilkan oleh Dinan, Zakwan, Zulfa, dan Siti Nuraini yang mengangkat berita tentang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai dengan 2029. Pemirsa, pada pertemuan ke-6 kali ini dibahas langsung oleh kelompok 4 yang berjumlah 4 orang, diantaranya ada Siti Yuliani, M. Tegar Rafsanjani, Najwa Anzalina Hikmah, dan juga Zainab, yang mana membahas seputar hukum dan etika jurnalisme. Tegar Rafsanjani sebagai moderator dan juga presentator pertama menjelaskan tentang landasan hukum jurnalisme, di mana jurnalisme memainkan peran yang vital dalam masyarakat, bertindak sebagai pengawas kekuasaan, penyampaian informasi, dan jembatan antara publik dan peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Landasan hukum tidak hanya melindungi kebebasan pers, tetapi juga mengangkat tanggung jawab jurnalis dalam menjalankan profesinya. Landasan hukum jurnalisme di Indonesia, terutama narasumber dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini kemudian menjadi payung hukum bagi seluruh aktivitas pers dan jurnalisme di Indonesia. Poin penting isi dari Undang-Undang Nomor 40 adalah yang pertama, kebebasan pers, tanggung jawab pers, perlindungan sumber informasi, pendidikan, dan kode etik. Perizinan mengatur tentang pendaftaran dan perizinan perusahaan pers. Pembahasan kedua dilanjut oleh Siti Yuliani sebagai presentator kedua yang membahas terkait pengertian jurnalisme data, di mana Siti Yuliani mengatakan bahwasannya jurnalisme data merupakan kegiatan pengumpulan, analisis, penyiapan informasi digital dengan tujuan publikasi jurnalistik. Jurnalisme data juga merupakan bentuk khusus dari liputan investigasi dengan menggunakan data dan aplikasi statistik untuk mengembangkan laporan yang mana hasilnya disajikan secara visual. Siti Yuliani juga menambahkan terkait etika yang harus dimiliki oleh seorang jurnalisme. Ia mengatakan bahwa menurut Bradshaw tahun 2013, pertimbangan etis dalam jurnalisme data tidak berbeda secara signifikan dari yang ada di bidang jurnalisme lainnya. Pada prinsipnya, jurnalisme data menghadapi masalah etika yang sama dengan jurnalisme tradisional, misalnya membahayakan privasi dan presentasi yang tidak jujur. Poin pentingnya adalah yang pertama, akses data jurnalis harus menilai asal dan isi data serta kecukupan dalam cerita yang diceritakan. 2. Analisis hasil data, akurasi, dan pemeriksaan yang cermat untuk menghindari bias dan sikap tidak kritis melihat data. 3. Penerbitan cerita data penting untuk diingat bahwa hanyalah jurnalisme dan analisis hanya awal dari proses
Selanjutnya, Najwa Angelina Likma sebagai presentator ketiga menjelaskan terkait etika dasar jurnalisme investigasi. Di antaranya adalah akurasi dan kebenaran, objektivitas, kerahasiaan sumber, fairness, tidak melakukan plagiarisme, tidak melakukan manipulasi data, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Selanjutnya, perbedaan jurnalisme data dan jurnalisme investigasi yang dijelaskan oleh Zainab sebagai presentator keempat. Ia mengatakan bahwa perbedaan keduanya terletak pada 1. Pendekatan dan metodologi, 2. Sumber informasi, 3. Tujuan, 4. Durasi proses, 5. Hasil penyajian, 6. Teknologi yang digunakan, 7. Keterampilan yang diperlukan. Baik pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Saidatul Mardia bersama kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.